Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini menjadi modal bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah ciptakan kita, tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk senantiasa kita bisa menghambakan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan cintai. Pada pembahasan kita malam hari ini, kita masuk pada bab yang ketiga dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bab yang ketiga ini adalah bab yang menjelaskan sebagian kaidah, penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Jadi pembahasan kaidah yang telah lalu kita sampaikan atau telah lalu kita bahas, maka di sini akan disampaikan penjelasan lebih mendetail tentang beberapa kaidah tersebut. Maka penjelasan yang pertama yaitu penjelasan yang terkait dengan kaidah kedua. Penjelasan yang terkait dengan kaidah kedua. Jadi penjelasan yang pertama adalah penjelasan dari kaidah kedua. Dan kaidah yang kedua yaitu setiap sunnah yang sahih, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita terima, wajib diterima. Walaupun sifatnya hadis tersebut adalah hadis ahad. Walaupun sifat hadis tersebut adalah hadis ahad.
Maka ketika telah datang penjelasan dari para ulama kita tentang hadis tersebut dan dinyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih, hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka kita wajib untuk menerimanya. Maka kalau dikatakan kita wajib menerimanya, maka tidak boleh bagi kita untuk menolaknya. Tidak boleh bagi kita untuk menolaknya. Dan hadis ahad di sini dijelaskan, yang dimaksudkan dengan hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat hadis mutawatir. Dan hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis mutawatir apabila memenuhi persyaratan tamudz dzab, atau sempurna kedzabitan dari rawi tersebut, kemudian kesempurnaan atau thiqah dari perawi yang thiqah, maka disitulah hadis tersebut, atau yang pertama, hadis tersebut dinyatakan mutawatir, diriwayatkan oleh para sahabat atau jamaah para sahabat lebih dari 3 orang, lebih dari 3 orang. Maka apabila hadis tersebut diriwayatkan lebih dari 3 atau lebih banyak dari para sahabat Nabi SAW, maka ini masuk di antara syarat atau persyaratan hadis mutawatir. Ini yang dimaksud dengan hadis ahad. Maka apabila hadis tersebut walaupun diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang atau 3 orang para sahabat Nabi SAW, namun ketika hadis tersebut telah dinyatakan sahih oleh para ulama kita, yang dimaksud sahih berarti riwayat tersebut tidak memiliki kecacatan dan sampai kepada Nabi SAW, maka hadis tersebut wajib bagi kita untuk menerimanya. Maka para ulama Islam, para ulama kita, atau para ulama umat ini, para ulama umat Islam pada setiap generasi, baik yang mengatakan bahwa hadis ahad itu menunjukkan ilmu yakin, maupun yang berpendapat bahwa hadis ahad menunjukkan dzon. Karena hadis ahad itu sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ahad itu memberikan faedah keyakinan, dan sebagian mengatakan bahwasanya hadis ahad itu menunjukkan dzon, tapi dzonnya di sini dzonnul ghalib, dzon yang menguatkan kepada keyakinan. Maka semuanya dari para ulama kita sepakat ijma' bahwa wajibnya mengamalkan hadis ahad. Wajib bagi kita untuk mengamalkan apa? Hadis ahad. Dan tidak ada yang berselisih di antara mereka dalam mengamalkan hadis ahad ini. Kecuali kelompok kecil yang tidak masuk dalam hitungan, seperti kelompok Mu'tazilah dan kelompok Rafidhah dari Syiah. Karena mereka di antara kelompok yang mengingkari hadis ahad. Atau juga kelompok Rafidhah. Mu'tazilah ini mungkin kalau sekarang yang banyak seperti mereka golongan orang-orang falasifah, ahli filsafat, yang senang dengan
filsafat. Maka mereka ini golongan orang-orang Mu'tazilah atau terkena paham Mu'tazilah, atau juga yang mungkin dikatakan oleh para ulama mereka adalah Mu'tazilah gaya baru, yaitu seperti Hizbut Tahrir. Maka Hizbut Tahrir asalnya mereka, akidah mereka, keyakinan mereka asalnya meyakini tentang, atau keyakinan mereka mengingkari hadis-hadis ahad. Keyakinan mereka mengingkari hadis-hadis ahad. Begitu juga Rafidhah. Maka mereka juga menolak hadis ahad. Kemudian di sini dibawakan perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Syekh Muhammad Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa penelitian yang kita tidak boleh menyimpang dari hasilnya, bahwa hadis ahad yang sahih harus diamalkan untuk masalah-masalah usuluddin. Hadis ahad harus, atau hadis ahad yang sahih harus diamalkan untuk masalah-masalah usuluddin, sebagaimana ia diambil dan diamalkan untuk masalah-masalah furu', masalah-masalah hukum. Maka kata mereka yang mengingkari hadis ahad, maka hadis ahad tidak bisa digunakan untuk dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah usuluddin, pokok-pokok agama Islam ini. Maka di sini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti beliau mengatakan, penelitian, ketahuilah bahwa penelitian yang kita tidak boleh menyimpang dari hasilnya. Kita tidak boleh menyimpang dari hasilnya, bahwa hadis ahad yang sahih harus diamalkan untuk masalah-masalah usuluddin. Jadi kalau telah ditetapkan oleh para ulama kita tentang hadis ahad tersebut dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih, hadis yang sahih, atau paling minimal di sini yang dimaksudkan adalah apa? Hasan, maka wajib untuk diamalkan dalam masalah usuluddin, sebagaimana hadis-hadis ahad pula diamalkan untuk masalah hukum atau furu'. Maka apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih mengenai sifat-sifat Allah, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, apabila telah datang hadis ahad yang sahih, dan apapun yang datang dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk diterima. Wajib untuk diterima dan diyakini dengan keyakinan bahwa sifat-sifat itu sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahaagungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila telah datang dari hadis yang sahih, walaupun hadis tersebut tadi hadis ahad, yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu hadisnya bukan hadis mutawatir, tapi mayoritasnya adalah hadis ahad. Maka kewajiban kita untuk mengimaninya, kewajiban kita untuk menerimanya, menerima apa yang telah datang dari Nabi SAW tersebut dan mengimaninya, meyakininya. Dan yang dimaksud dengan meyakininya atau mengimaninya adalah kita mengimani
nama-nama dan sifat-sifat yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana maknanya yang sesuai atau yang benar dalam bahasa Arab, sebagaimana maknanya yang benar di dalam bahasa Arab, tanpa memalingkan maknanya, tanpa menanyakan bagaimana, dan tanpa kita mengingkari atau meniadakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan di sini kita harus meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sesuai dengan apa? Yaliku bi jalalihi, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala wa 'azamatihi, dan sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah nama-nama yang sangat indah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh nama-nama dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut apa? Husna. Kullu asma'illahi husna. Maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah indah. Dan yang dimaksud dengan husna tadi itu dijelaskan oleh para ulama kita, ai balighatun fil husni ghayatuhu, berada pada puncak keindahan dari nama-nama, dari seluruh nama-nama yang dimiliki oleh makhluk. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak sanggup untuk merenungkan atau memikirkan apa sih nama yang pantas untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mikirkan nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memikirkan nama yang pantas untuk anak kita saja apa? Kadang ragu-ragu, bingung. Enaknya apa ya? Sudah ditetapkan aja masih kadang pengen ganti lagi. Bahkan kalau bisa semua nama digabung sampai panjang. Karena apa? Dia tidak tahu nama yang pas untuk anaknya sendiri. Apalagi dia harus memberikan nama untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling pantas, yang paling berhak untuk memberikan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah sendiri. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan namanya, dari nama-nama yang Allah telah berikan nama tersebut untuk dirinya, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam As-Sunnah, maka kita wajib apa? Untuk mengimaninya. Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun dari makhluknya. Maka ketika Allah kabarkan tentang dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut, maka tidak ada sedikit pun nama Allah itu sama seperti makhluknya, sifatnya seperti makhluknya, tidak ada. Wa huwas samiul basir. Dan di sini kalimat wa huwas samiul basir adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Menetapkan setiap nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya yang sahih. Kita harus menetapkan, karena Allah katakan sendiri wa huwa, dan dialah Allah As-Sami. As-Sami ini adalah nama sekaligus sifat. Al-Basir begitu juga sama, maha mendengar dan maha melihat. Dan maha mendengar ini menunjukkan nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendengar. Dan pendengaran Allah tidak sama sedikit pun dengan pendengaran makhluknya.
Begitu juga penglihatan Allah, maka tidak ada yang menandingi ketinggian pendengaran atau penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Maka dengan demikian Anda menjadi tahu bahwa penerapan para ahli kalam dan pengikutnya yang mengatakan bahwa hadis-hadis ahad itu tidak bisa diterima untuk dijadikan dalil dalam masalah-masalah akidah, seperti tentang masalah sifat-sifat Allah. Kata mereka, alasan mereka karena hadis-hadis ahad tersebut tidak menunjukkan kepada perkara yang yakin, melainkan kepada dugaan sementara. Melainkan kepada apa? Dzon atau dugaan, kata mereka. Jadi kata mereka, kenapa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah, sedangkan akidah adalah apa? Berkaitan dengan keyakinan. Kan akidah sendiri maknanya apa? Keyakinan. Maka setiap landasan, setiap dalil yang digunakan untuk dijadikan akidah maka harus yakin juga. Itu kata mereka. Maka hadis ahad tidak boleh dan tidak bisa dijadikan hujjah, kata mereka, karena hadis ahad tadi apa? Hanya memberikan faedah dzon atau dugaan. Sedangkan apa? Dalam masalah akidah harus berlandaskan dengan apa? Keyakinan. Sementara masalah akidah itu harus mengandung keyakinan, kata mereka. Maka ucapan mereka tersebut ini adalah batil dan tertolak. Karena apa? Karena para ulama kita sepakat untuk menerima dan meyakini hadis-hadis ahad untuk dijadikan hujjah. Dan cukuplah sebagai bukti dari kebatilan mereka bahwa pendapat ini mengharuskan menolak riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari Nabi SAW berdasarkan hukum akal semata. Jadi mereka menolak hadis ahad ini dengan apa tadi? Dengan akal mereka. Karena apa? Karena tadi itu akidah adalah masalah keyakinan. Maka yang dibangun berupa keyakinan adalah dengan keyakinan pula. Maka tidak boleh masalah keyakinan, masalah akidah dibangun di atas dugaan. Dan kata mereka hadis ahad adalah apa? Mengandung makna atau faedah dugaan. Maka apa? Di sini mereka menolak hadis-hadis yang sahih tersebut dengan pendapat mereka, dengan akal mereka semata. Kemudian dijelaskan di sini Rasulullah SAW adalah manusia atau adalah pemakai bahasa Arab terbaik, atau orang manusia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan bahasa Arab yang paling baik, paling sempurna, paling fasih. Beliau sallallahu alaihi wasallam pula telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu kemampuan untuk menyampaikan kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat apa? Dalam. Kalimat yang sangat makna atau penuh dengan makna. Dan ditugaskan untuk menyampaikannya. Dengan begitu tidaklah dapat dibayangkan baik secara syar'i maupun akli bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan masalah akidah menjadi samar dan penuh syubhat. Sebab akidah merupakan bagian terpenting dari seluruh rangkaian ajaran agama.
Sehingga apabila beliau menjelaskan masalah furu' saja, masalah sholat, masalah wudhu, masalah tata cara ibadah kita, bahkan sampai masalah buang hajat, itu dijelaskan oleh Nabi kita SAW dengan sangat detail betul. Dari mulai masuk, kemudian ketika mulai buang hajat atau sebelum buang hajat, dan ketika buang hajat, sampai setelah buang hajat, bahkan sampai keluar bagaimana dan caranya seperti apa, diajarkan oleh Nabi SAW. Maka mustahil beliau SAW tidak melakukan hal yang sama di dalam masalah akidah, di dalam masalah usuluddin, pokok-pokok agama Islam ini. Maka ini yang menjadi bantahan bagi mereka juga. Karena kalau kita sampai menolak hadis ahad yang sahih, maka kita telah membuang seluruh atau banyak dari penjelasan-penjelasan yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama ini. Karena kalau sudah dibuang itu semuanya, lalu kita akan kehilangan bagaimana keindahan Islam, bagaimana akidah Islam, bagaimana apa dan yang harus kita yakini dari agama Islam ini. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan masalah akidah dengan sangat detail, dengan sangat rinci, dengan sejelas-jelasnya. Karena apa? Tadi masalah yang furu' tadi, masalah hukum, masalah buang hajat saja dijelaskan oleh Nabi SAW sangat detail. Maka lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang masalah agama ini, masalah pokok-pokok agama ini, masalah akidah Islam, maka lebih detail lagi. Karena itu seorang muslim wajib menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW, meskipun derajat hadis tersebut adalah hadis ahad, tidak mencapai hadis mutawatir. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang menolak hadis Nabi SAW, maka ia berada di tepi jurang kebinasaan. Barang siapa yang menolak hadis Nabi SAW yang sahih, itu kalau dijelaskan, barang siapa yang menolak hadis Nabi SAW yang sahih, walaupun hadis tersebut adalah hadis ahad, maka ia berada di tepi jurang kebinasaan. Maka dia berada di jalan kesesatan, maka dia akan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Ini penjelasan para ulama kita. Maka di dalam penjelasan kaidah yang kedua ini, maka kesimpulannya adalah kita wajib menerima apa saja yang datang dari Nabi SAW ketika hadis tersebut telah dijelaskan dan dinyatakan oleh para ulama kita sebagai hadis yang sahih, walaupun hadis tersebut adalah hadis ahad. Kemudian penjelasan yang kedua adalah penjelasan terkait kaidah yang kelima. Penjelasan yang kedua yang dijelaskan dalam bab yang ketiga ini, yaitu penjelasan dari kaidah yang kelima, berserah diri atau taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin, tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan akal, perasaan, dan juga penyingkapan tabir rahasia yang gaib,
atau menolaknya dengan ucapan seorang syekh atau pendapat imam-imam yang lainnya, maka pada kaidah yang kelima ini kita wajib berserah diri, patuh, taat apa saja yang telah datang padanya dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Nabi SAW, dan kita wajib berserah diri, patuh dan taat tadi secara lahir dan batin. Lahir dan batin berarti hati kita pasrah, hati kita patuh dan taat. Begitu juga atau sebagaimana lahir kita pasrah, berserah diri, patuh dan taat dengan menjalankan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam hadisnya yang sahih, dan tidak sedikit pun dari kita menolak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik itu kita menolaknya dengan akal tadi, menolaknya dengan perasaan, berarti karena apa? Enggak enak. Karena tidak enak, atau karena apa? Karena ada apa? Al-kasf di sini, penyingkapan tabir rahasia, suatu yang gaib. Karena dia mungkin mempelajari ilmu-ilmu gaib, sehingga apa? Dia menolak kabar penjelasan yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh menolak yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan ucapan dari seorang syekh, seorang ulama, ataupun menolaknya dengan pendapat dari imam-imam yang lainnya, pendapat dari imam-imam dan yang lainnya. Maka di sini dibawakan perkataan Al-Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, dan beliau adalah seorang tabi'in. Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri ini diantara salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, minallahi ar-risalatu, Allah lah yang menganugerahkan, Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang menganugerahkan risalah, yang mengutus para rasulnya, yang menunjuk dan memilih siapa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang utusannya, seorang rasul. Dan ini membantah keyakinan orang-orang seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwasanya para rasul itu atau seorang rasul itu bukan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Karena ada bawaan gitu. Tapi bukan karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama kita menjelaskan bahwasanya ar-risalah yang menetapkan, yang menganugerahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka para rasul adalah orang-orang yang Allah pilih, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah. Risalah berupa wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa Al-Qur'an dan juga As-Sunnah yang sahih. Dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Kewajiban kita adalah apa? As-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat. Ketika telah datang keterangan, penjelasan yang sahih, pemahaman yang benar dari Al-Quran,
pemahaman yang benar, penjelasan yang sahih dari as-sunnah, maka kita wajib mendengar dan taat. Kita wajib tunduk dan taat. Maka kewajiban seorang muslim adalah tunduk dan taslim secara sempurna, serta tunduk kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi ketika telah datang kabar, berita, perintah dari Nabi SAW, maka kita wajib menerima dengan sepenuhnya dan membenarkannya. Menerima dan membenarkannya. Bukan hanya menerima saja, tapi apa? Menerima dan membenarkannya. Bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah apa? Kebenaran. Karena ada di antara manusia yang mereka menerima kabar tersebut, tapi mereka tidak membenarkan. Namun apa? Mendustakan atau mengingkari. Adapun kewajiban seorang muslim, mereka wajib menerima apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena yang mengabarkan dan menjelaskan Al-Quran pertama kali adalah dari Nabi kita Muhammad SAW, dari lisan Nabi SAW. Maka kita wajib menerima apa saja yang datang dari Nabi SAW, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan perkataan yang batil. Dengan perkataan yang batil. Berarti perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, atau perkara-perkara yang syubhat atau ragu-ragu. Berarti berupa pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang dimana pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut, pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut tidaklah menanamkan kecuali apa? Keraguan di dalam hati. Pemahaman yang menyimpang itu tidaklah menanamkan dalam hati ini kecuali apa? Keraguan. Maka tidak boleh. Jadi yang dimaksud di sini hal-hal yang syubhat adalah dari pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan tidak boleh juga apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa Al-Quran dan As-Sunnah tadi, dipertentangkan dengan perkataan seorang pun dari manusia. Tidak boleh apa? Dipertentangkan dengan perkataan siapapun dari manusia. Dibenturkan. Dan ini yang wajib diterima, diamalkan dan diyakini oleh seorang muslim. Maka ketika datang Al-Quran, ketika datang As-Sunnah, ini harus dulu dijelaskan seperti apa pemahaman yang benar, penjelasan yang benar dari ayat-ayat tersebut dan dari hadis-hadis tersebut. Kemudian dipahami dengan pemahaman yang benar juga. Baru di sini kita berikan contoh, kemudian kita berikan penguatkan dengan bukti penjelasan dari para ulama kita. Bukan belum dijelaskan maksudnya, maknanya yang benar, sudah dihadapkan dengan perkataan-perkataan yang lainnya dulu. Karena ini akan menimbulkan pertentangan
di dalam memahami nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka penyerahan diri, berserah diri dengan penyerahan yang total, tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan total, dengan sempurna. Nah, tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dengan sempurna merupakan kewajiban seorang muslim. Merupakan kewajiban seorang muslim. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan perkara yang mutlak. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya merupakan perkara yang mutlak, yang harus. Karena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul," barang siapa yang dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang Allah ridhoi, semua jalan yang mengantarkan kepada keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya telah Allah kabarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mengharapkan kebenaran di dalam kita beragama Islam ini, maka sumbernya adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa Al-Qur'an maupun berupa As-Sunnah. Baik itu berupa apa? Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka kebenaran tersebut sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Man yuti'ir rasul." Siapa di antara kita yang sudah memberikan ketaatannya dengan sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang telah dikatakan mentaati siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebaliknya, wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling. Di sini Allah katakan dengan kata berpaling. Barang siapa yang berpaling dari siapa? Berpaling dari Rasulnya. Berpaling dari apa yang dibawa, dari apa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, yang dibawa dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka barang siapa di antara kita berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan penjelasannya yang sahih, dari As-Sunnah dan penjelasannya yang sahih, yang benar, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu untuk jadi apa? Penjaga mereka, pemelihara mereka. Berarti apa? Kalau berpaling, maka ini berkaitan dengan ayat yang lain. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kata Allah Azza wa Jalla. Kalau di dalam hati ini sudah mulai ada penyimpangan, berpaling dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah apa? Azaghallahu qulubahum. Maka Allah akan jadikan semakin hati ini berpaling dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Berarti apa? Kalau kita sudah mulai menolak sedikit saja apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, berarti Allah akan palingkan kita, palingkan jasad kita, palingkan hati kita dari menerima apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan. Akibat yang akan didapatkan oleh orang yang berpaling dari Nabi Muhammad SAW, berpaling dari mentaati Nabinya, Rasulnya Muhammad SAW, adalah apa? Kebinasaan. Bahkan disebutkan di dalam firman-Nya yang lain dalam surat An-Nisa ayat 65. Adapun tadi ayat yang ke-80, Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbik." Maka tidaklah demi Rabbmu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, tidak beriman. Tidak ada keimanan. Siapa? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, fima syajara bainahum, pada apa saja perkara yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian ketika telah datang tadi apa? Ketetapan, keputusan, hukum dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajidu fi anfusihim haraja, mereka tidak mendapati di dalam hati mereka apa? Rasa berat, rasa susah. Yang namanya rasa berat berarti apa? Kita mulai berpaling darinya. Maka mereka tidak mendapati di dalam dirinya rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau tetapkan, dari apa yang telah engkau putuskan. Maka ketika telah datang keputusan, ketetapan dari Nabi kita Muhammad SAW, kita harus tunduk, taat dan taslim. Wa yusallimu taslima, dan mereka taslim dengan sebenar-benar taslim, pasrah dengan sebenar-benar pasrah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru orang tersebut dikatakan apa? Beriman. Maka dia tidak dikatakan beriman sampai memberikan seluruh hatinya, ketaatannya, ketundukannya, kepasrahannya secara sempurna kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak, berarti apa? La yu'minun, tidak dikatakan beriman. Dan sekali lagi, kaitan dengan iman ini adalah ikatan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Yang bisa merasakan dirinya beriman kepada Allah adalah diri hamba tersebut dengan Rabb-Nya. Maka masing-masing bisa menanyakan dalam hatinya, dalam dirinya, adakah keimanan ini di dalam diri kita? Ketundukan, ketaatan, kepasrahan secara sempurna, secara total kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang paling berat dan yang sangat berat bagi seorang muslim.
yang dia harus membuktikan keimanannya tersebut, ketundukannya tersebut, ketaatannya tersebut, pasrahnya tersebut dengan lahir dan batin. Dia buktikan dengan batinnya beriman, hatinya beriman dengan iman yang benar, dan lahirnya pun menunjukkan, membuktikan dengan amal yang benar pula, yaitu dengan mengikuti dan melaksanakan, menjalankan apa yang sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi hatta yuhaqqimuka, yang namanya kita berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan menerima saja, tapi apa? Juga harus menjalankannya. Dan ini ayat-ayat yang sangat besar untuk menguji dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Kita betul-betul beriman kepada nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Maksudnya kita dikatakan beriman kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan tadi kita betul-betul sudah menjadikan dan menetapkan hukum yang dijadikan hukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka apa saja yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum, maka itulah hukum bagi kita. Apa saja yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai agama, maka itulah agama kita. Dan jangan sampai apa saja yang tidak dijadikan hukum dan agama oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan agama dan kita jadikan hukum bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dan di sini menegaskan kembali di dalam surat An-Nur ayat 51 untuk membuktikan ini loh. Inilah perkataan persaksian hambanya dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan innama kana qaulal mu'minin. Perkataan satu-satunya yang terucap dari lisan orang-orang yang beriman, atau sesungguhnya hanya perkataan orang-orang yang beriman hanya satu, idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum, ketika mereka diseru untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, dan supaya menjadikan hukum Allah dan hukum Rasulnya sebagai hukum bagi mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka hanya mengatakan satu perkataan, dan inilah prinsip mereka. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami menerima dan kami akan menjalankan perintahnya. Masya Allah. Bukan hanya sekedar kami menerima saja, tapi kami menerima dan kami akan menjalankannya. Sami'na wa ata'na. Maka Allah katakan dan Allah janjikan wa ulaika humul muflihun. Maka bagi mereka keberuntungan, bagi mereka kebahagiaan, bagi mereka orang-orang yang beriman
yang ketika mereka diseru untuk kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya, perintah Allah dan perintah Rasulnya, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, maka merekalah yang dijanjikan dengan apa? Kebahagiaan, bahagia di dunia, dan yang paling penting adalah bahagia di akhirat. Karena mereka yang mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia, walaupun dia tidak memiliki dunia dan seisinya. Tapi mereka lah orang yang memiliki dunia dan seisinya, karena mereka memiliki siapa? Memiliki Allah dan Rasulnya. Dan ini persaksian Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang di dalam hatinya keimanan yang benar ini. Keimanan di dalam menjalankan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan hanya menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Idza du'u ila Allahi wa rasuli, ketika mereka diseru, ketika mereka diminta untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, supaya mereka berhukum, supaya mereka kembali kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan kami menerima dan kami taat, kami menerima dan kami akan menjalankannya. Kemudian terakhir, ini sebagai penutup kita malam hari ini, kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yang sebetulnya ini penjelasan dari kaidah yang kedua ini, penjelasan kaidah kedua, yaitu kaidah yang kelima. Ini penjelasan cukup panjang, namun cukup di sini pertemuan kita malam hari ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah." Lagi-lagi ketika berkaitan dengan perintah untuk menerima dan menjalankan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apa yang dikabarkan oleh Rasulnya, apa yang diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, maka ini lebih diperuntukkan, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, bukan diperuntukkan untuk semua manusia. Karena menjalankan ketaatan apa yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad SAW, dari mulai perkara yang paling besar, menegakkan tauhid yang benar, pemahaman yang tauhid yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan yang selainnya, maka ini lebih dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Maka tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dan ini langsung juga bukan orang mukmin laki-laki saja, tapi langsung Allah tujukan mukmin di sini masing-masing jenisnya, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya, idza qadallahu wa rasuluh, apabila telah datang ketetapan, keputusan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, amron, sebuah perintah, sebuah kabar, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih cari-cari
pilih-pilih dalam menjalankan perintah tersebut. Mereka berusaha memilih dan mencari ketetapan hukum selain apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah, apa? Tidak selayaknya dan tidak pantas itu dikerjakan oleh seorang mukmin. Nah, maka mereka memiliki pilihan yang lain selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa man ya'sillaha wa rasulah." Barang siapa yang dia menyelisihi, bermaksiat, berarti mengingkari, menentang Allah dan Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang telah datang apa tadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya, tapi dia memilih ketetapan yang selain dari apa yang Allah tetapkan dan Rasul-Nya tetapkan, maka dia telah bermaksiat. Dia telah apa? Mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Dia telah kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya Allah katakan faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah menyimpang, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan diantaranya juga di sini menegaskan kepada kita perkataan Imam Ahmad ketika beliau menjelaskan tentang makna fitnah. Tentang makna fitnah. Siapa orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah? Siapa orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan ini, kesesatan ini, fitnah ini? Maka Imam Ahmad menjelaskan, al-fitnatu asyirku. Orang-orang yang terjatuh dalam fitnah ada orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Dan yang dimaksudkan kesyirikan di dalam perkataan Imam Ahmad ini, la'allahu idza arada atau la'allahu idza radda ba'da qaulihi sallallahu alaihi wasallam fayahlak. Bisa jadi di sini dikarenakan apa? Dia menolak sedikit saja dia menolak apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayahlak. Maka itulah yang menjadi sebab kebinasaan dia. Maka dia telah terjatuh dalam fitnah. Maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Maka jangan menyangka dan jangan pernah mengira ketika kita menolak apa yang telah datang, yang telah sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa ketetapan, itu bukan kesyirikan. Jangan pernah mengira. Bahkan inilah yang dipahami oleh para ulama kita Ahlus Sunnah, bahwasanya menolak, menentang sebagian kecil saja yang telah sahih datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah salah satu bentuk kesyirikan. Jadi kesyirikan di sini bukan hanya ketika kita menyembah berhala, bukan saja ketika kita menyembah kuburan-kuburan, mengagungkan selain Allah, tidak. Tapi ini di dalam kita menegakkan agama ini dan kita tidak tidak menjadikan ketetapan Rasulnya sebagai ketetapan kita, tidak menjadikan agama yang dibawa oleh Rasulnya sebagai agama kita, maka itulah bentuk kesyirikan yang sering kita lalaikan dan kita abaikan. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan apa yang dimaksud dengan bermaksiat? Kalau bermaksiat kepada Allah jelas mungkin. Tapi kalau bermaksiat kepada Rasulnya, apa yang dimaksudkan di sini?
Apa yang dimaksud dengan kita bermaksiat kepada Rasulullah? Kemudian kalau kita bermaksiat kepada Rasulullah, ancamannya apa? Faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dan menyimpang dengan kesesatan yang nyata. Maka apa yang dimaksud dengan kita bermaksiat kepada Rasulnya? Wa man ya'sillah wa man ya'si rasulah. Siapa? Apa yang dimaksudkan di sini? Maka tidak lain tadi yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaitu kalau kita dalam hati ini mungkin perbuatan enggak, hati kita mulai menolak dan berani menolak apa yang telah ditetapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kesesatan, maka itulah penyimpangan, maka itulah kesyirikan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini sebagai penjelasan kita. Dan kaidah yang kedua ini masih nanti akan dilanjutkan insyaallah taala. Maka dari nas-nas yang tadi kita jelaskan, semuanya menegaskan perintah kepada kita di dalam kita beragama Islam ini hanya ada satu pilihan. Maka jadikanlah agama Islammu adalah agama Islam yang dijadikan sebagai agama Islam oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja dari agama Islam ini yang kita amalkan dan yang sudah kita amalkan mungkin dan tidak ada ketetapannya, ketentuannya, syariatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah anggap itu sebagai agama dan jangan pernah jadikan itu sebagai agama juga. Jangan pernah dianggap sebagai agama, apalagi dianggap sebagai atau dijadikan sebagai cara beragama, karena tidak ada petunjuknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita anggap itu sebagai agama dan bahkan sampai kita jadikan sebagai agama, maka kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan, kesesatan, penyimpangan. Dan Allah katakan kesesatannya ini bukan kesesatan biasa, kesesatan yang sangat jauh, kesesatan yang paling sesat, menyimpang, kesesatan yang nyata. Maka ini peringatan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, bimbingannya. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dan jadikan kita tetap di atas agama. Makanya Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita dengan doanya supaya kita terus dan senantiasa melantunkan doa tersebut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau tsabbit qulubana ala ta'atik atau tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, kalau pas lagi sendiri, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini kita minta betul-betul sama Allah, karena tidak ada yang sanggup mengokohkan kita dan menjadikan kita di atas apa yang sudah kita sampaikan tadi, kalau bukan karena pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sanggup. Sekali lagi, kita tidak sanggup untuk menjaga diri kita tidak menyimpang, tidak tersesat. Kita tidak bisa jamin. Tadi Allah katakan apa? Nah, tadi fama arsalna ka'alaihim hafidh. Bahkan Rasulullah saja tidak mengutus nabinya untuk sebagai pelindung penjaga mereka. Rasulullah tidak bisa jaga kita, apalagi diri kita. Tidak bisa jamin kamu selamat, tidak bisa. Yang bisa jamin kamu pasti selamat siapa? Allah. Maka
Sesudah kita mengetahui dan mempelajari kebenaran ini, akidah yang benar ini, maka apa? Kita harus serahkan sama Allah dan kita banyak-banyak minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dan istiqomahkan kita di atas agamanya, agama yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tanpa menolak sedikit pun apa saja yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini yang sedikit ini bisa menjadikan tambahan dan pengokoh keimanan kita, dan semakin menjadikan motivasi agar kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama ini di dalam diri kita semuanya. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.